Sobat Traveler semua pasti sudah mengetahui bahwa persaingan operator bis akap pada trayek Sumatera Barat Jakarta dan sebaliknya merupakan salah satu trayek bis akap dengan persaingan paling ketat pada saat ini. Para operator bis akap pada trayek ini bersaing dalam menawarkan kemewahan dan kenyamanan bagi para pelanggan setianya. Hal ini bukanlah tanpa alasan, trayek bis akap menuju sekitar kawasan Sumatera Barat memang sedang naik daun pada beberapa waktu terakhir ini. Peningkatan pelayanan serta kenyamanan armada bis menjadi salah satu faktor yang sangat penting bagi para penumpang. Hingga hari ini, semakin banyak perusahaan otobis yang membuka trayek bis akapnya dari kawasan Jabodetabek ke Sumatera Barat. Keberadaan beberapa operator perusahaan otobis lama pada trayek ini seperti ANS, NPM, dan masih ada beberapa perusahaan otobis lain, mau tidak mau menjadikan trayek bis akap dari Jakarta menuju Sumatera Barat, menjadi salah satu trayek bis akap, dengan persaingan paling ketat di Indonesia. Tingginya harga tiket moda transportasi pesawat terbang menuju Provinsi Sumatera Barat, menjadikan berkah tersendiri bagi moda transportasi bis, di mana sebagian besar penumpang akhirnya menjatuhkan pilihan ke moda transportasi bis, yang menawarkan harga tiket cukup terjangkau. Kondisi ini terlihat dari semakin banyaknya pengguna moda transportasi bis pada trayek Jakarta menuju kawasan Provinsi Sumatera Barat. Sudah terkenal Provinsi Sumatera Barat merupakan suatu provinsi di Sumatera yang memiliki jumlah pendatang dan perantau cukup banyak di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya. Banyaknya jumlah pendatang asal daerah Sumatera Barat dan sekitarnya yang merantau ke sekitar daerah Jabodetabek merupakan suatu potensi pangsa pasar penumpang yang cukup besar bagi pemasukan perusahaan otobis. Penumpang bis asal daerah Sumatera Barat dan sekitarnya sudah terkenal sering melakukan perjalanan pulang pergi, menuju dan dari kawasan Jabodetabek ke kampung halaman pada setiap harinya. Puluhan ribu orang asal Provinsi Sumatera Barat merantau ke sekitar kawasan Jabodetabek, sebagian untuk sekolah dan melanjutkan studi, dan sebagian lainnya merantau untuk mencari nafkah serta berjualan. Potensi jumlah penumpang yang cukup tinggi merupakan salah satu alasan yang cukup kuat bagi para pengusaha perusahaan otobis untuk menjalankan armadanya menuju beberapa kota di Provinsi Sumatera Barat. Moda transportasi bis memang masih menjadi pilihan utama bagi para perantau asal Minang di sekitar kawasan Jabodetabek. Berikut ini adalah 8 operator bis dengan jumlah armada terbanyak pada jalur Jakarta-Sumatera Barat pada tahun 2022. Jika ada operator bis yang belum masuk ke dalam daftar ini, silakan Sobat Traveler tuliskan pada kolom komentar. Nomor 8, Perusahaan Otobis Sembodo. PO Sembodo belum lama ini memulai pelayanan penumpang bis akap Jakarta-Sumatera Barat. Sembodo merupakan salah satu pendatang baru yang melayani trayek bis menuju kawasan Sumatera Barat. Perusahaan otobis Sembodo menerjunkan armada bis yang cukup mewah untuk melayani penumpang pada trayek ini. Pada setiap harinya, Sembodo menerjunkan 2 unit bis menuju Pulau Jawa dari kawasan Sumatera Barat. Nomor 7, Perusahaan Otobis Epastar. Terjun di jalur panas Jakarta-Sumatera Barat, Epastar langsung menerjunkan armada terbarunya pada trayek ini, yaitu armada bis yang dibalut bodi Avante buatan karoseri Tentrem. Epastar merupakan perusahaan otobis pertama yang mengoperasikan armada bis dengan konfigurasi kursi 111 menuju kawasan Sumatera Barat. Selain itu, para penumpang Epastar juga mendapatkan 1 kali servis makan gratis, yang sudah termasuk di harga tiket. Pada setiap harinya, ada 2 unit bis Epastar yang diberangkatkan menuju Pulau Jawa dari Sumatera Barat. Nomor 6, Perusahaan Otobis Palala. PO Palala merupakan salah satu perusahaan otobis yang mendobrak pada trayek bis akap Jakarta-Sumatera Barat dengan menerjunkan armada yang cukup mewah dan nyaman. Menyasar kantung penumpang di kawasan Sumatera Barat, strategi brilian ini cukup berhasil bagi PO Palala dengan semakin eksisnya perusahaan otobis ini pada trayek Jakarta-Sumatera Barat. Pada setiap harinya, ada 3 armada bis Palala dengan livery mewahnya yang melayani penumpang pada trayek Jakarta-Sumatera Barat dan sebaliknya. Pada saat akhir pekan atau libur, di mana terdapat lonjakan jumlah penumpang,
PO Palala biasanya menambah jumlah armada bisnya pada trayek ini. Nomor 5, Perusahaan Otobis Transport Express Jaya. Dapat dikatakan bahwa perusahaan otobis yang satu ini merupakan salah satu perusahaan otobis pribumi di Tanah Minang. Kehadiran perusahaan otobis yang satu ini langsung menggebrak dengan menawarkan harga tiket yang cukup terjangkau dan sangat kompetitif. Pada setiap harinya, ada 3 unit bis Transport Express Jaya yang meluncur dari sekitar Jabodetabek menuju ke arah Sumatera Barat. Begitu pula dari arah Sumatera Barat, ada 3 bis yang diberangkatkan membawa penumpang menuju sekitar kawasan Jabodetabek. Total ada 6 bis dioperasikan oleh Transport Express Jaya pada trayek ini pada setiap harinya. Nomor 4, Perusahaan Otobis LBJ Transport. Dapat dikatakan bahwa perusahaan otobis ini sedikit kurang terekspos. Namun ternyata perusahaan otobis LBJ Transport memiliki pelanggan setia yang cukup loyal pada trayek Jakarta-Sumatera Barat. Dapat dikatakan, LBJ Transport merupakan perusahaan otobis yang sudah cukup lama berjibaku di kawasan Sumatera Barat. Pada setiap harinya, ada 3 bis LBJ Transport yang diberangkatkan membawa penumpang dari kawasan Minang menuju ke Pulau Jawa. Sebelum melanjutkan, mari sobat bantu channel ini untuk berkembang dengan menekan tombol like lalu subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Dengan semakin berkembangnya channel ini akan bisa membantu memberikan informasi-informasi terkini dari dunia transportasi di Indonesia. Nomor 3, Perusahaan Otobis MPM. MPM atau singkatan dari Mutia Putri Mulia, dapat dikatakan sebagai salah satu pendatang baru pada trayek bis akap Jakarta ke kawasan Sumatera Barat. Mengoperasikan armada bis yang cukup mewah dan nyaman, menjadikan armada bis MPM sebagai pilihan para penumpang kelas premium pada trayek ini. Dapat dikatakan, MPM memang cukup berani bersaing dengan para pemain lama di jalur ini, dengan menawarkan bis yang sangat nyaman. Pada setiap harinya, MPM mengoperasikan 4 hingga 5 unit armada bis, dari sekitar Sumatera Barat ke Pulau Jawa. Nomor 2, Perusahaan Otobis ANS. ANS merupakan salah satu perusahaan otobis yang sudah lama malang melintang dan berpengalaman pada trayek bis akap dari Jakarta menuju ke kawasan Sumatera Barat. Saya sendiri pernah mencoba pelayanan dari perusahaan otobis yang satu ini ketika melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Padang. Pada setiap harinya, ada 9 hingga 10 unit armada bis ANS yang melayani penumpang dari Sumatera Barat menuju ke Pulau Jawa. Nomor 1, Perusahaan Otobis NPM. NPM atau singkatan dari Naikila Perusahaan Minang, memang masih menjadi yang paling atas dalam jumlah keberangkatan bis menuju Pulau Jawa dari sekitar kawasan Sumatera Barat. Perusahaan otobis tertua di Indonesia, yang hingga kini masih beroperasi ini, pada setiap harinya memberangkatkan 10 hingga 13 armada bis dari kawasan Sumatera Barat menuju ke Pulau Jawa.